penyidik memiliki kewenangan untuk menelusuri siapa saja yang menikmati dana ini, atau jangan-jangan dana ini digelapkan. Ya, makanya perlu akuntabilitas, perlu transparansi soal ini, karena ini yang perlu digarisbawahi bahwa ini bukan anggaran warisan keluarga. Saya duga ini uang ini udah habis. 13 miliar ini udah selesai, udah habis semua, walaupun itu tahun 2022 belum masanya masih tinggal beberapa hari lagi, ya bulan terakhir ini Desember. Tapi dugaan kuat saya 13 miliar itu sudah habis, tapi yang jelas uang itu sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-32 tahun ketiga edisi Kamis 8 Desember 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun, pastinya pasti dengan akun asli ya. Baik pemirsa PTM, kali ini kita akan membahas tentang bantuan dana konflik Provinsi Aceh melalui lembaga BRA. Akhir-akhir ini mendapat sorotan dari aktivis politik ataupun LSM Aceh. Namun hal ini berkait tentang mempertanyakan bagaimana sebenarnya transparansi pengelolaan dana di tubuh BRA. Kali ini kita akan angkat tema tentang 13 miliar dana titipan di BRA. Siapa yang menikmati? Bersama narasumber kita, Bang Alfian. Beliau adalah Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Tetapi ini sedikit ada masalah sepertinya di tubuh BRA. Apa masalahnya nih Bang Alfian? Yang pertama pada saat proses penyerahan pimpinan baru ya BRA dengan pimpinan lama, dalam proses penyerahan itu di pimpinan lama berpidato menyatakan bahwa ada anggaran 13 miliar itu titipan pada masa Gubernur Nova Iriansyah di BRA, dan itu dia tidak tahu menau dan itu dikelola oleh Deputi 1 BRA-nya. Nah, dan dia juga tidak memegang data siapa-siapa penerima. Nah, bagi kami ini pernyataan yang menarik dan ini adalah pernyataan serius. Jadi ada pesan di sana bahwa pengakuan resmi ini ada masalah dengan dana anggaran 13 miliar. Makanya kami respon ini, dan kami melihat ini adalah sebuah pernyataan serius, dan kita juga telusuri anggaran apa ini 13 miliar. Karena kan BRA ini kan pagunya jelas ya, ada pagu tiap tahun, karena ini kan BRA ini kan juga salah satu badan setingkat dengan dinas, Badan Reintegrasi Aceh, yang itu dibentuk dengan Kanun Nomor 6 tahun 2015. Jadi perlu ditelusuri. Setelah kami telusuri, ternyata ini adalah respon pada saat reaksi protes pada masa relawan Irwandi Nova. Pada saat itu diprotes pada masa pemimpinan Pak Nova Iriansyah pada saat itu, sehingga Pak Nova Iriansyah merespon terhadap protes itu sehingga menitipkan dana di BRA-nya. Dan kita telusuri lagi, ternyata dana ini benar ada melalui LPSE, laman LPSE-nya, dan kita tahu bahwa ada pengadaan yang pertama untuk pemberdayaan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh 1 itu 1 miliar pagunya. Yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat korban konflik Provinsi Aceh 2 itu pagunya 12,5 miliar. Jadi kita menganggap ini adalah penting di adanya akuntabilitas, dan sehingga patut sekali misalnya ada proses penyelidikan, ada proses audit terhadap dana tersebut. Oke, Bang Alfian, tadi Anda menyebutkan dana titipan relawan Irwandi Nova. Ini akibat protes sehingga dana itu dititip ke BRA. Protes apa ini, Bang Alfian? Ya, pada saat itu kita kan juga telusuri ini, karena dari pernyataan dari mantan kepala BRA lamanya mengatakan bahwa ini adalah titipan akibat protes dari relawan Irwandi Nova. Protes karena tidak puas dengan... Ya, protes karena relawan Irwandi Nova itu kan pada saat itu mungkin belum diperhatikan ya, dan pada saat itu kita juga search di Google ya, ada berita-berita termasuk ada demonstrasi di Pendopo kelompok ini misalnya, kelompok Irwandi Nova kan, dan sehingga ini diambil kebijakan sehingga dititip anggaran tersebut di BRA. Nah,
apa namanya, ini sebenarnya menarik ya, anggaran 13 miliar itu anggaran yang lumayan besar untuk Aceh saat ini. Dan kita perlu tahu apakah anggaran ini juga dikelola secara akuntabilitas, secara transparansi, dan juga tepat sasaran, dan siapa penerima manfaatnya. Ini kan kita nggak tahu ini. Apalagi misalnya, ini kan beda ya, BRA ini menanganin, kalau BRA dia menanganin para mantan kombatan ya. Jadi mengelola anggaran, mengelola kebijakan dari sisi misalnya pemberian lahan kepada mantan kombatan. Tapi ini kan ada titipan lagi dari Pak Nova pada saat itu untuk merespon terhadap gejolak pada relawan Irwandi Nova. Jadi kita melihat bahwa secara posisi penitipan aja sebenarnya ini kan udah salah sebenarnya. Iya. Ya. Ini ada posisi penitipan. Kita tahu ya pemirsa Pehtem, dana BERA ini kan mengurusi dana bantuan korban konflik lah. Apa hubungannya dengan relawan Nova Irwandi ini? Nah, makanya saya kami itu merespon ini bahwa ini serius ya, serius yang perlu diperhatikan, dan dana ini perlu ada dilidik oleh penyidik, perlu dilakukan audit sehingga kita tahu, sehingga tidak ada kesan bahwa kan ya dititip ya, kalau pengakuan mantan kepala BRA dititip. Saya pikir ini kan sebuah kebijakan yang sangat tidak patut kalau bicara titip, karena ini kan anggaran publik yang perlu disusun secara kepatutan juga, secara proses pembahasannya. Tapi kami juga nggak tahu ini, belum tahu apakah level DPRA tahu soal ini, sehingga Pak Nova ada menitip anggaran 13 miliar di BRA pada saat itu. Jadi titip menitip ini apakah diperbolehkan ini Bang Alfian? Ya, sebenarnya kan istilah titip ini kan nggak ada dalam proses perencanaan anggaran daerah. Nah, ini istilahnya kan bisa jadi ini istilah yang digunakan oleh para pengambil kebijakan, termasuk di internal mantan kepala BRA misalnya, yang mengatakan bahwa ini dana dititip pada masa Pak Nova. Jadi dari sisi proses nitip aja sebenarnya kan konotasinya udah negatif ini kan. Jadi makanya DPRA sebenarnya juga perlu memberi klarifikasi apakah pihak DPRA dalam hal ini Banggar tahu soal dana ini bahwa pada saat itu dititip atau tidak di BRA ini. Artinya 13 miliar itu dititip untuk diberikan kepada orang yang korban konflik atau seperti apa? Ya, makanya kan menarik ini kan, kalau pernyataan mantan kepala BRA bahwa ini adalah untuk merespon terhadap protes relawan Irwandi Nova, sehingga Pak Nova Irawansyah pada saat itu mengambil kebijakan menitip anggaran di sana. Nah, pertanyaan kita, karena kan nomenklatur anggaran ini kan pemberdayaan masyarakat korban konflik, ya. Nah, apakah dana ini diperuntukkan untuk masyarakat korban konflik atau tidak? Karena di nomenklatur anggaran itu resmi di LPSE, jadi ada pemberdayaan masyarakat korban konflik Provinsi Aceh 1 sama pemberdayaan masyarakat korban konflik Provinsi Aceh 2. Jadi perlu dipastikan, artinya saya pikir perlu dipastikan apakah ini adalah cuman dipakai centolan nomenklatur anggaran untuk korban konflik saja, tapi penerimanya bukan korban konflik, atau memang ini benar-benar para penerima korban konflik. Karena kan kita tahu bahwa proses pengelolaan anggaran ya dan kebijakan anggaran di sektor mantan kombatan misalnya, ini kan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Artinya saya pikir perlu dipastikan dalam hal ini siapa yang memiliki kewenangan ya. Saya pikir penyidik memiliki kewenangan untuk menelusuri siapa saja yang menikmati dana ini, atau jangan-jangan dana ini digelapkan. Ya, makanya perlu akuntabilitas, perlu transparansi soal ini, karena ini yang perlu digarisbawahi bahwa ini bukan anggaran warisan keluarga ya. Ini adalah anggaran publik ya. Jadi walaupun diperuntukkan untuk masyarakat korban konflik, akan tetapi ini patut ada akuntabilitas publiknya. Oke, Bang Alfian, ini kita tahu ya BRA didirikan 15 Februari 2006. Sejak dari 2006 sampai sekarang, apakah ada yang terjadi misalnya penyelewengan anggaran di tubuh BRA sendiri? Kalau misalnya dilihat dari historisnya. Ya, kalau potensinya pasti ada ya, potensi penyimpangan anggarannya pasti ada, tapi sampai hari ini setahu kami itu belum ada proses lidik terhadap ya minimal akuntabilitas publik ya terhadap BRA itu belum ada. Maksudnya
ada, maksudnya responnya ada, belum diselidiki atau seperti apa? Potensi ada, tapi belum, tidak pernah Jadi ada penyelidikan. 2016 ya, 2016 saya yang setahu saya itu 2016 pernah ke Jati Aceh ya, pada saat itu melakukan proses penyelidikan terhadap ada beberapa kebijakan anggaran yang di-markup di internal BRA pada saat itu. Tapi sampai hari ini saya lihat belum ada proses penuntasan. Itu 2016 ya, dalam catatan kami. Nah, potensi penyimpangan sebenarnya di instansi pemerintah atau birokrasi itu sebenarnya paling sangat rawan sekarang di Aceh ya, bukan hanya di BRA saja. Makanya ketika misalnya kita nemukan dengan satu nomenklatur anggaran misalnya yang 13 miliar ini, ya saya pikir ya perlu kita kawal, perlu kita dorong, publik juga perlu perhatian sehingga dana ini benar-benar dimanfaatkan oleh yang berhak. Oke, Bang Alfian, kita lihat beberapa kasus memang di Aceh ada potensi-potensi memang lembaga yang harus diselidiki, tapi malah tim penyelidik ini tidak turun tangan. Apa yang menjadi problem di Aceh ini, Bang Alfian, terkait tentang memang transparansi soal anggaran di beberapa lembaga yang memang belum tuntas sampai hari ini. Termasuk ini kan kalau misalnya sekarang ada di BRA, seharusnya penyelidik cepat tanggap ini seperti itu. Ya, sebenarnya ada problem juga, ada apa namanya ya, soal political will ya. Kalau kami melihat bahwa political will dan penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi di Aceh itu masih sangat lamban, masih sangat lemah ya. Dan ini sebenarnya dengan lemahnya ini sebenarnya akan mempengaruhi secara psikologi orang-orang yang hari ini duduk di instansi publik ataupun di di orang-orang di birokrasi pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, akan lebih leluasa kalau dia memiliki mental korup. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sampai hari ini misalnya proses penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Aceh itu lemah. Ya, lemah. Karena banyak sekali kasus yang misalnya yang sudah dilidik tidak ada ujungnya, artinya ada di awal tidak pernah ada di akhir, dan berhenti di tengah jalan ya. Ya, berhenti dan kita tidak tahu apa ini problemnya, apakah udah dicincai kita nggak tahu ya. Tapi potensi dicincai kan juga sangat besar karena sebuah kasus itu kan butuh kepastian hukum, dan saya pikir wilayah ini juga sebenarnya butuh perhatian publik juga, karena bahaya sekali kalau metode-metode atau gaya-gaya ini terus dipelihara oleh para penyidik. Baik, dan ini mungkin tidak bisa dipungkiri, Bang Alfian, itu menjadi rahasia umum ya. Ya, makanya negara sudah mendeklarkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, dan itu juga penanganannya juga harus luar biasa, tapi faktanya itu tidak. Oke, seberapa kuat ini persentase? Misalnya Anda mengatakan tadi ada mantan ketua BRA yang menyatakan tentang mundur ya. Ini kan mundur ya? Mundur atau dipecat nih? Ya, kalau dari penelusuran kami posisi kepala sebelumnya itu diberhentikan ya. Diberhentikan. Bukan mengundurkan diri. Ya, itu dari posisi penelusuran kami ya. Jadi itu diberhentikan, bukan dimundurkan diri. Oke, jadi diberhentikan. Alasannya tentu tidak tahu ya. Ya, karena itu kan ada kebijakan di internal ya. Jadi dalam hal ini kalau BRA ini kan ada kanunnya ya, Kanun nomor 6 tahun 2015. Jadi dalam kanun itu saya pikir jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan kepada gubernur untuk dikeluarkan SK. Tapi kenapa nih saya sebutkan saja namanya Pak Ajahari Cage itu menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap anggaran itu. Apakah ini indikasi yang menyebutkan bahwa terjadinya potensi korupsi seperti Anda sebutkan tadi? Iya, karena kan secara kelembagaan, secara badan, bahwa secara struktural BRA itu kan punya satu orang kepala ya. Artinya seluruh operasional, seluruh anggaran, kepala BRA itu harus tahu, wajib tahu. Tapi ketika bahwa ini ada pernyataan yang serius ke publik bahwa dia tidak tahu menahu, dan itu juga dikelola oleh Deputi 1, katanya ini kan aneh bagi kami. Ada potensi dia tidak diajak. Karena ini kan uang 13 miliar, uang besar ya. Yang itu makanya penting sekali harus ada penegakan hukum terhadap uang ini. Oke, siapa yang berhak memilih ketua DPR ini? Ketua BRA, maaf. Ya, kalau secara mekanisme di kanun kan dalam hal ini ketua KPA mengusulkan kepada gubernur ya untuk dilakukan pengangkatan. Dia artinya di SK-kan oleh gubernur. Jadi yang berhak itu adalah ketua KPA-nya. Itu secara terus-menerus itu? Iya, itu kalau sesuai dengan Kanun nomor 6 ya tahun 2015. Yang kalau kita baca ya. Itu
pergantiannya bisa kapan saja dong? Ya Bang kalau Alfian? kita lihat dinamika sekarang, ya faktanya ya kapan saja ya. Kalau suka diberhentikan, tidak suka Ya saya pikir itu kan dalam konteks manajemen itu saya pikir itu ya apa namanya ya tergantung penilaian publik juga ya. Artinya publik juga bisa menilai. Tapi dalam hal ini mata fokus pada soal ada anggaran 13 miliar yang itu dititipkan ke BRA, itu penting dilakukan penegakan hukum. Oke, ada nggak ketidaksesuaian antara penyerahan anggaran ini misalnya terjadi di lapangan seperti yang kita lihat ya, banyak komentator yang menyatakan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh BRA ini tidak tepat sasaran dan juga misalnya contoh sapinya mati itu seperti itu. Ya, ini kan makanya kalau kita lihat soal dalam konteks pengadaan ya dalam hal ini misalnya binatang ternak ya. Begitu juga pengadaan alat-alat yang berupa barang, memang kan kita kerap kali temukan tidak sesuai spek. Kalau ternaknya memang tidak sesuai dengan yang diminta ataupun yang ditetapkan oleh Popja pengadaan misalnya. Ini hal yang biasa yang terjadi yang itu tidak pernah terselesaikan. Misalnya kan kayak ternak ini kan. Nah kayak ternak ini informasi terakhir saya dengar bahwa itu rekanan akan melakukan pengadaan lain. Nah pertanyaan saya, Popja pengadaan kan tahu ini ketika proses pengadaan ternak ini di proses penyerahan mereka kan tahu nih. Nah, kenapa mereka diam? Apakah mereka juga menerima suap? Itu pertanyaan saya. Oke, Kalau tidak mereka terima suap, pasti mereka nggak akan terima. Cara pandang kami demikian. Nah, sehingga ketika hari ini mati, ada kabar yang kami dapat bahwa ini akan diganti. Ya, saya pikir ini konsekuensi dari kebijakan busuk yang mereka lakukan selama ini, sehingga ya saya pikir ini kan Allah menunjukkan bahwa lembunya mati memang karena kualitasnya nggak bagus diberikan kepada para korban misalnya. Jadi ya perbuatan-perbuatan curang mereka dipertunjukkan kepada publik. Oke, tapi ada juga yang mengatakan nih Bang Alfian, misalnya pemberian alat-alat mesin tidak sesuai dengan masyarakatnya. Ada yang tidak punya usaha tetapi diberikan seperti Ya, itu. makanya kan ini kan nggak ada survei ya, nggak ada survei karena gini, semua manusia ini kan punya keahlian ya, keahlian, kemampuan, tapi itu kan beda-beda. Tapi kan itu udah menjadi tanggung jawab BRA untuk survei sebelum memberikan ini. Ya, itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Jadi misalnya gini, misalnya apa yang saya butuhkan hari ini itu harus sesuai dengan yang akan diberikan nanti. Tapi ketika misalnya kemampuan saya A, misalnya diberikan saya Z, saya pikir itu nggak akan nyambung. Oke. Sehingga juga nggak akan terselesaikan persoalan yang saya hadapi dalam konteks misalnya baik itu sisi pemberdayaan ekonomi, baik itu dari sisi kehidupan sosial saya. Artinya ketua BRA tidak mempunyai kapasitas dong orang BRA dalam menjalani tugasnya kalau ada sebutkan seperti itu. Ya makanya saya pikir kalau ini kan semua harapan publik itu kan ketika ada masalah ini kan pingin selesai ya. Pingin selesai dalam arti kata benar-benar menyelesaikan masalah itu kan harus di akar masalahnya. Bukan menyelesaikan masalah di ujungnya, tapi di akar masalahnya itu harus diselesaikan. Nah kalau misalnya hari ini korban konflik tidak menerima bantuan, saya pikir ini yang harus didiskusikan, harus dibenah kan. Dan sampai kapan misalnya proses pemberdayaan ini dilanjutkan. Apalagi misalnya kita tahu bahwa BRA ini kan sudah dikanunkan kan. Sudah dikanunkan, artinya ini kan permanen ini. Nah, makanya kenapa misalnya di BRA dititipkan oleh Pak Nova pada saat itu 13 miliar ini, saya pikir apakah dianggap lembaga ini bisa cawi-cawi sehingga lebih mudah dititipkan ke sana, kenapa tidak dititipkan misalnya di dinas sosial misalnya? Ini juga jadi pertanyaan. Karena uang ini kan dititip atas kebijakan ada respon protes. Jadi kan kalau kita lihat ya enak saja misalnya Nova Iriansyah menitip-nitip walaupun dia pada saat itu gubernur. Tapi ini kan uang publik ini. Ini uang publik dari APBA? Iya, uang publik dari APBA dan itu bersumber dari OSUS. Artinya ada laporannya dong, ada LPJ-nya nih. Ya, itu yang kita belum tahu. Karena kan ini belum selesai di tahun 2022 kan. Itu anggaran di 2022. Nah, saya pikir DPR kalau mau serius bisa ngecek, bisa minta laporan realisasinya kemana saja, siapa penerima anggaran ini, dan bentuk barang apa saja yang diberikan, dibelanjakan dengan nomenklatur di LPSI kan ada dua saya sebutkan tadi ya, ada pagu 1 miliar, ada pagu 12,5 miliar. Jadi
Ya kalau DPR serius ya, tapi kalau DPR juga yang menganggap ini biarkan saja ya saya pikir ya apa namanya ya pasti nggak akan terbongkar. Atau memang penyidik saya pikir harus masuk karena ini bukan delik aduan, tapi ini penting dipastikan kepastian hukumnya, secara hukumnya bagaimana, itu kewenangan penyidik. Artinya ini kalau misalnya di tahun 2022 akhir ini kan udah akhir nih Bang, kapan Ya. KPJ-nya nih? Ya makanya di apa namanya di 18 Desember ya, 18 Desember udah selesai. Tapi saya duga ini uang ini udah habis. 13 miliar ini udah selesai, udah habis semua. Walaupun itu tahun 2022 belum masanya masih tinggal beberapa hari lagi ya, bulan terakhir ini Desember. Tapi dugaan kuat saya 13 miliar itu sudah habis, apakah sudah tersalurkan itu yang bisa saya jawab ya. Tapi yang jelas uang itu sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Kalau dugaan korupsinya besar nggak nih Bang? Ya potensi korupsinya saya yakin pasti ada. Pasti ada ketika pernyataan mantan kepala BRA demikian. Karena jarang-jarang mantan kepala mengatakan demikian. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apakah dia tidak dilibatkan dalam proyek tertentu? Bisa jadi, itu satu. Yang kedua, dia juga tahu bahwa dia kan posisinya diberhentikan. Makanya dia pasti buka. Orang kan kalau diberhentikan ketika ada hal yang tidak, yang memang dia nggak terlibat pasti buka. Itu kan sudah apa namanya ya, sudah kebiasaan orang birokrasi di pemerintah kita hari ini kan. Jadi kalau memang dia nggak terlibat, ya pasti dia buka, pasti dia ngomel-ngomel keluar kan. Oke, kita lihat Bang Alfian ya, kita lihat ini lembaga BRA ini kan khusus untuk membantu dana konflik untuk korban konflik Aceh. Ya terutama lebih kepada mantan kombatan ya kalau BRA. Mantan, ya. Itu kan apakah memang sudah menyeluruh itu untuk mendapatkan dana tersebut? Ya, secara menyeluruh kita nggak tahu ya. Kemarin di tahun 2022 ini termasuk salah satu kebijakan memberi lahan ya, lahan kepada mantan kombatan GAM untuk 23 kabupaten ya. Itu apa namanya dari sisi lahan ya. Tapi saya belum tahu sampai hari ini lahannya di mana, bagaimana proses administrasinya, apakah memang benar-benar sudah diterima oleh mantan kombatan GAM lahan tersebut dan mereka juga sudah tahu lokasi lahannya di mana, itu kita belum tahu. Baik Bang Alfian, untuk dari 2006 sampai 2000 sekarang ya 2002, berapa kira-kira jumlah anggaran yang sudah mengalir di tubuh BRA? Kira-kira nih, ada nggak nyampe 1 triliun? Ya kalau secara estimasi saya pikir kita belum ada angka pasti ya. Tapi ya hampir-hampir ada ya. Apalagi kalau misalnya kita tambah dana diat lagi ya. Itu kan diat sebelum Aceh tsunami ya. Itu bisa lebih dari 1 triliun. Tapi kalau untuk posisi BRA saja, saya pikir belum ya, belum mencapai 1 triliun. Oke, jika Anda melihat ini ada ketua BRA baru, Bang Suhendri ya, Anda melihat seperti apa nih masa depan BRA di tangan beliau? Ya, yang pertama gini kan, kita kan sederhana saja menilainya. Yang pertama, ini adalah badan publik ya, mengelola anggaran publik. Selama tidak ada menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, saya pikir ya sama saja. Karena kan mengelola uang publik itu kan semua orang berharap ada transparan. Semua publik tahu ya, terutama para mantan kombatan ya, tahu mereka berapa, apakah mereka dapat anggaran bantuan atau tidak. Dan mereka mudah mengakses untuk ketika mereka butuh bantuan. Karena bantuan yang mereka diharapkan oleh mantan kombatan ini kan bukan hanya soal semata-mata uang. Tapi ya salah satu yang sudah diberikan itu misalnya lahan ya. Nah, yang kedua soal akuntabilitas, sejauh mana dia akuntabilitas dalam mengelola anggaran BRA ini. Ya, saya pikir ini sebenarnya menjadi momentum juga untuk memperbaiki sistem manajemen di BRA sendiri. Saya pikir publik harus mendorong. Karena walaupun misalnya secara kanun ini adalah kewenangannya bahwa ada mandat di sana, mantan kepala BRA ini adalah diusulkan oleh Ketua KPA, Komite Peralihan Aceh. Saya pikir publik juga punya kewenangan penuh untuk memastikan bahwa BRA ini mengelola anggaran terhadap mantan kombatan GAM secara akuntabilitas dan transparan. Sehingga tidak terjadi potensi-potensi konflik baru. Oke. Bang Alfian, Anda sebagai koordinator masyarakat Transparansi Aceh, Anda menilai ini selama ini ya pemerintah Aceh, SKPA dan seluruh lembaga di Aceh, apakah memang sudah transparansi soal mengelola anggaran atau sejauh mana nih? Apakah memang sangat bad pengelolaannya? Ya, dalam secara prinsip pengelolaan anggaran pemerintah Aceh memang kita tahu ya, misalnya APBA 2023 ini misalnya yang sudah disahkan 10,6
7 triliun misalnya. Ya, yang dimaksud transparan bukan hanya soal itu yang harus dipahami. Tapi kan pemerintah ini banyak sekali kebijakan anggarannya dalam program kerjanya. Ya, misalnya kan dalam sebuah pembangunan infrastruktur misalnya, karena kan pemerintah Aceh ini kan 2023 ini kan juga dominasinya kan infrastruktur. Untuk kita dapat RAP kontrak itu susah. Itu harus pahami. RAP kontrak kan. Nah, tapi ya secara dokumen ya, karena tidak semua yang diupload di website ya. Jadi itu terbatas orang bisa akses ini. Nah, jadi yang dipahami bahwa transparansi tidak hanya soal bahwa kita sudah publikasi APBD Aceh 2023 sekian triliun, bukan itu. Nah, begitu juga soal misalnya ada pengadaan misalnya pengadaan kan ada pengadaan bentuk barang, ada pengadaan misalnya kalau di dinas perkebunan, dinas pertanian, ya, dinas perikanan. Ini kan wilayah-wilayah yang juga pengadaannya kita tahu bahwa kalau di dinas perikanan dan kelautan ada pengadaan bibit ikan yang selalu dinas ini menonjol ya, pengadaan bibit ikannya. Itu kan potensi korupsinya juga sangat terbuka. Begitu juga misalnya ada pengadaan bibit misalnya, bibit yang kadang-kadang yang sebelumnya pernah kita temukan bahwa bibit itu tidak sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut dan warga bukan itu yang malah mereka minta tapi ini diberikan. Jadi soal transparansi ini tidak dilihat secara cuman hanya sederhana begitu. Bukan hanya sebatas angka tetapi juga ya artinya seluruh program mereka itu bicara transparansi, bicara akuntabilitas. Dan itu wajib diketahui publik. Ya wajib, dan karena itu informasi publik. Baik, Bang Albian, karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan kepada pemirsa PESTEM di mana saja dan juga ini terkait tentang 13 miliar di tubuh BRA kemana saja, ini apakah untuk penyelidik atau ke BRA atau ke siapa? Silahkan Bang Albian. Ya, kita berharap bahwa dalam hal ini apakah Kejati Aceh atau dalam hal ini Polda Aceh bisa mengambil langkah-langkah yang patut untuk memastikan proses penyelidikan berjalan terhadap anggaran 13 miliar yang dititipkan pada masa kepemimpinan Nova Iriansyah pada saat itu. Yang dimana saat ini bahwa kita tahu bahwa dana tersebut ada potensi dikelola salah urus. Nah, yang kedua, kita berharap juga pihak auditor dalam hal ini BPKP Aceh untuk melakukan audit investigasi sehingga kita dapat memastikan terutama ini akan membantu terhadap kerja-kerja penyidik sehingga kasus ini bisa ada kepastian hukum. Dan selalu kita berharap bahwa publik di Aceh selalu berharap ada kepastian hukum terhadap potensi-potensi kecurangan dan ketika ada potensi-potensi salah urus terhadap anggaran publik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Albian atas waktunya. Baik pemirsa PESTEM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.